sama-sama punya umur 10 hari tapi pertumbuhannya sangat beda ya. Yang satunya ini seumur 10 hari tapi sudah setinggi ini, dan yang satunya lagi masih sekitar 20 cm tumbuhnya. Kalau ini sekitar sudah hampir 1,5 meter ya. Berbedanya karena di sini di batang pangkal atau batang utama dia fokus kepada satu batang saja. Nah, sedangkan kalau yang satu ini dia satu bibit menjadi 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa pertumbuhan labu siam itu agak lambat. Dia kurang fokus untuk berproduksi, atau produksinya itu terhambat karena terlalu banyak cabang yang dipelihara. Karena kita fokusnya kepada 1 atau 2 batang, maka yang ini kita potong. Satunya lagi juga. Kita sisakan 1 batang utama untuk perkembangan labu siam. Selain untuk mempercepat pertumbuhan kepada bibit labu siam, metode seperti ini juga bisa berbuah lebat ya. Jadi tidak hanya daunnya saja yang subur, tapi buahnya juga subur. Ada juga yang seperti ini. Ini sama yang situ, itu ukurannya juga sama. Untuk umurnya itu sama-sama 10 hari, tapi dia tidak mau tumbuh karena di sini mungkin terlalu banyak sekali cabang. Tuh, sangat banyak sekali. Dia tidak mau fokus kepada 1 batang, tapi sudah dari akar pangkalnya itu sudah mencabang banyak sekali, jadi nggak bisa di pruning, nggak bisa dipotong. Jadi biarkan seperti ini, biarkan dia tumbuh sendirinya saja. Tapi mungkin agak lambat, dia mau berbuah, mau besar, tapi cuman prosesnya agak panjang atau agak lama. Metode seperti ini itu tidak hanya untuk labu siam saja, tapi juga untuk semua tanaman yang merambat ya, atau menjalar. Jadi seperti timun, kacang panjang. Kalau buah ya berarti ya kayak semangka, melon, seperti itu ya. Jadi menurut saya berfokus pada 1 batang utama atau 2 batang utama itu untuk semua tanaman yang menjalar itu sangat bagus. Di halaman rumah atau di samping rumah kita mempunyai lahan yang tidak seberapa luas, hanya untuk memanfaatkan lahan yang kosong, kita bisa menanam dari beberapa jenis tanaman, yaitu dari labu siam, kacang panjang, mentimun, dan juga kacang panjang ya. Nanti kita bisa terapkan metode dengan fokus 1 batang atau 2 batang utama, dan nanti selanjutnya untuk ke atasnya itu bisa dikasihkan ke 1 para-para saja. Jadi 1 para-para untuk 4 tanaman bisa, 5 tanaman juga bisa. Itu hanya untuk meminimalisir lahan atau menghemat lahan ya. Daripada lahan kita kosong, tidak bisa ditanami, atau mungkin tidak produktif, kita bisa tanam sayuran di samping rumah atau halaman. Nanti untuk kedepannya itu juga untuk mengirit atau meminimalisir kos untuk biaya belanja dapur ya. Ditanam di pot atau mungkin di ban bekas, atau di tempat-tempat yang sudah tidak dipakai, kayak seperti galon bekas, bahan bekas. Nanti bisa juga untuk menanam. Daripada bahan-bahan itu dibuang, lebih baik nanti kita manfaatkan untuk bertani.
Nah, selain itu, selain labu siam juga saya juga mulai menanam sayuran yang lain juga. Di sini ada kangkung, ada bawang merah, dan juga ada daun loncang.